Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifuddin Anur dengan NIM 8583433318 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru yang membutuhkan solusi yang tepat berlandaskan pada nilai-nilai pendidikan nasional. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat dan mengarahkan seluruh proses pendidikan. Pilar menjadi pedoman agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang baik. Salah satu tokoh yang memberikan fondasi penting bagi pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara melalui prinsip-prinsip pendidikannya yang masih relevan hingga saat ini. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun penggunaan teknologi secara bijak. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Yang ketiga, relevansi dan tantangan dalam era digital. Di era digital saat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan. Dalam pembelajaran daring, guru dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo. Melalui Ing Madya Mangun Karso, guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif, menggunakan berbagai platform digital agar peserta didik tetap termotivasi belajar. Sedangkan Tutwuri Handayani terlihat ketika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca informasi, berdiskusi, dan mengembangkan kreativitas secara mandiri melalui teknologi. Namun penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, misalnya masih rendahnya literasi digital sebagian peserta didik, penyebaran informasi hoax, ketergantungan pada gawai, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung. Contoh aktual yang sering ditemui adalah peserta didik yang lebih mudah mengakses informasi melalui internet, tetapi belum mampu memilih sumber yang kredibel. Oleh karena itu, guru perlu berperan sebagai pembimbing agar teknologi digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Yang keempat, refleksi dan solusi terhadap persoalan pendidikan nasional. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Ketika terjadi penurunan karakter peserta didik akibat pengaruh negatif media digital, prinsip keteladanan guru dapat menjadi penguat pendidikan karakter. Ketika motivasi belajar menurun, guru dapat hadir sebagai penggerak yang membangun semangat belajar peserta didik. Dan ketika dunia pendidikan dituntut menghasilkan generasi yang kreatif dan mandiri, prinsip Tutwuri Handayani mampu mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai dasar pendidikan, melainkan harus dipadukan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai kesimpulan, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo,
Ing Madia Mangun Karso dan Tuturi Handayani tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi fondasi dalam membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, mandiri, serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.